Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Mari bersama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah melewati sepanjang hari ini di dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau bawa setiap hati kami. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu mengalami kasih Tuhan. Sama-sama di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa setiap kami. Ini pujian hati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang mengucap syukur buat kasih dan setiamu dalam hidup kami. Kami terima anugerah yang terbesar. Kami mengalami kasih dan mujizatmu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Malam hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Oh. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau katakan segenap kepercayaan kami. Dengan sungguh kami katakan dalam Kristus ku percaya, amin. Ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, harapan. Sama-sama mari. Dalam Kristus ku percaya, amin Tuhan. Ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapan. Mari semua penyembah. Dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. hanya Yesus. Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian dan hormat kami bagimu. Bagimu segala pujian kami. Oh, penghormatan tertinggi bagi Raja di atas segala Raja. Engkau layak Tuhan.
Terima kasih setiamu yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Terima kasih. Sama-sama mari nyatakan Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Engkau yang mengalami kemurahan Tuhan, Engkau yang mengalami kasih Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan Juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamat. Engkau yang mengalami kasih Tuhan, Engkau yang mengalami. Terima kasih Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu amin di hidupku. Mari panggil namanya Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Senantiasa hati kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, bahkan masa di mana kami tidak setia, Tuhan Engkau tetap ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur selalu. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar hati kami selalu mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Sampai hari ini kami lihat tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Engkau tidak pernah menyerah Tuhan. Setiap hari kami lihat kasih-Mu. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terima kasih. Sekali lagi sama-sama mari. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. selamanya Amin. kan ku nyatakan. Besar kasih-Mu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sumber pertolongan kami. Engkau yang memberi kami kekuatan untuk dapat melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan. Melakukan firman Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Bahkan kami tahu kalau kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka kami tidak mengasihi Tuhan. Karena itu hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami begitu terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Iya, hari ini kita diberi tema tentang ya saling mengasihi, kasih dalam pergaulan. Dan itu adalah perintah yang Yesus berikan, dan kalau kita bertanya kepada orang di luar sana saudara, satu hal yang sangat identik dengan ajaran Kristus yaitu kasih ya. Dan itu enggak dimiliki oleh orang lain. Makanya orang Kristen itu ditindas tetap mengasihi, di demo tetap enggak boleh balas ya toh. Itu orang di mana aja udah tahu itu. Ya. Katanya, wah itu ya kalau kita lihat orang Kristen itu ya katanya. Udah gerejanya dibakar, dia tetap mendoakan. Ya itu kok bisa ya seperti itu ya. Karena itu ajaran Kristus. Dan hari ini ya diberi firman Tuhan oleh Bapak Gembala, temanya adalah ya bagaimana kita ya menerapkan kasih itu dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Ayatnya kita buka bersama Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 kita baca bersama 1 2 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ternyata salah satu tanda orang mengerti dan tahu bahwa kita ini murid Kristus yaitu kalau kita saling mengasihi. Ya, jadi kita ngomong Kristen tapi kita nggak mengasihi ya orang nggak percaya. Oh ini katanya Kristen tapi kok nggak mengasihi gitu ya. Tapi kasih yang seperti apa saudara? Ya apa yang Tuhan maksud dengan kita ini harus saling mengasihi. Saya percaya banget karena itu satu orang guru Farisi pernah bertanya kepada Kristus. Ya, kita buka yuk Lukas 10 ayat 25 mulai. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 mulai kita baca bersama secara bergantian. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat ya untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ini dia ahli Taurat ya. Dikatakan di sana dia mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi dia tanya sama Tuhan Yesus, ya apa yang harus kuperbuat supaya aku ini bisa masuk surga, bisa dapat hidup kekal. Dan saya yakin itu pertanyaan semua orang dan kita juga semua pasti rindu. Ya karena dia pikir ya kalau melakukan semua hukum Taurat dan kita para nabi itu kan banyak banget ya. Jadi dia bilang sama Tuhan apa? Kasih tahu sama saya. Ya dan di sana dikatakan dia mau mencobai Tuhan Yesus. Ya, niatnya itu bukan bertanya serius, tapi hanya ingin mencobai Tuhan. Lalu dia bertanya begitu. Jawab Yesus, baca yuk ayat yang ke-26 1 2 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah Yesus balikin ke dia. Ya, nah menurutmu selama ini apa yang kau pelajari? Kau kan ahli Taurat. Ya, jadi apa yang tertulis dalam Taurat itu? Yang kau pelajari di sana tuh apa? Dibalikin sama Tuhan Yesus pertanyaannya saudara. Lalu dia jawab begini, jawab orang itu,
Ya, di dalam hukum Taurat diajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti ya, ternyata itu memang diajarkan juga di hukum Taurat. Makanya dia jawab Tuhan Yesus begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Ya sudah, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, sebenarnya dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau disimpulkan, ya memang cuma dapat 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti. Dan 2 hukum ini gak bisa terlepas. Kenapa orang gagal mengasihi orang lain? Karena engkau gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, maka kita pasti bisa mengasihi sesama kita manusia. Amin. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh deh, yang luas di luar sana. Apalagi ngomongin musuh, nanti kita akan belajar. Kita bicara dalam rumah tangga dulu aja. Saya lebih suka yang sehari-hari dulu. Ya, kejauhan kalau kita bicara, kasihi bangsa-bangsa. Ya, itu terlalu jauh. Kita ngomong dulu di dalam keluarga kita suami istri. Ya. Kita yang hidup sebagai suami istri, apakah kita sudah saling mengasihi? Halo. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai istri, kasihilah suamimu seperti dirimu sendiri. Susah atau susah? Tatap mata saya. Saya ini bertanya sama saudara. Mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri itu susah atau susah? Siapa yang bilang tidak? Bapak ambil sepeda di luar. Ya. Susah saudara, ya susah, nggak gampang untuk mengasihi orang lain seperti kita. Semua orang kan mengasihi dirinya sendiri toh. Saudara nggak mau perasaan saudara terluka, ya. Tapi apakah kita pernah berpikir, ya, istriku ini juga saya nggak mau loh istriku terluka, saya nggak mau loh suamiku terluka. Ya saya nggak usah bicara jauh-jauh dulu soal mengasihi yang terlalu wow. Istri-istri di sini ada nggak yang sampai hari ini kau masih temenin suamimu makan, kau ambilin piring, kau ambilin nasi, kau ambilin lauknya, kau taruh di meja makan, ada? Tolong angkat tangan. Nggak ada? Astagfirullah subhanallah, nggak ada loh. Berarti cuma saya sendiri. Ya. Loh ini satu hal yang sangat simpel kita bicara tentang kasih, makanya nggak usah yang muluk-muluk. Ya, saya walaupun saya tidak makan, ya saya kan temenin suami saya di meja makan. Saya ambilin dia piring, saya ambilin dia nasi, saya taruh ini kebutuhannya. Tanya sama suami saya. Ya, kita bicara mengasihi pasangan kita seperti diri kita sendiri tuh nggak gampang saudara. Makanya kalau bicara tentang kasih, ya mau bicara di luar sana, munafiklah kita kalau kita ngomong sama orang luar dulu, sama yang di dalam dulu nih yang tiap hari kita ketemu. Jangan kebalik-balik ya, kamu di luar baik, di dalam monster. Banyak begitu. Banyak istri-istri ngomong sama saya, aduh suami saya bu di rumah kayak setan, tapi di luar ya serigala berbulu domba. Kalau ketemu orang, iya, shalom. Padahal, jangan saudara, jatuhnya nanti munafik loh kita. Kenapa Tuhan Yesus bilang, engkau harus mengasihi Tuhan Allah dulu. Belajar, orang akan gagal mengasihi sesama kalau dia gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Yesus bilang, apa yang kau berbuat untuk sesama manusia, itu sama dengan engkau berbuat untuk Tuhan. Makanya Yesus berkata, terima kasih ya karena ketika aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri aku minum, aku di penjara engkau datangi aku sakit kau kunjungi aku. Lalu mereka bilang, loh Tuhan
Siapa yang kita besuk? Tuhan gak pernah dipenjara, Tuhan gak pernah sakit. Tuhan bilang, karena apapun juga yang engkau lakukan untuk sesamamu manusia, itu sama dengan engkau perbuat bagi aku. Ya, ini saya belum bacakan terusannya. Yuk kita coba introspeksi di dalam keluarga dulu. Kita dengan anak, banyak orang Kristen saudara. Yang orang tuanya sama anak kepahitan. Ya nggak bicara sama anaknya, nggak bicara sama menantunya, nggak bicara sama ipar, nggak bicara sama mertua, nggak bicara sama, ini terjadi. Suami istri nggak omongan, banyak. Kita nggak usah bicara dulu yang kasih yang wow di luar sana. Kalau kita gagal, ya mengasihi orang terdekat kita, maka omong kosong kita bisa mengasihi orang di luar sana. Dan itu bisa terjadi kalau kita ini sudah belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Ya, makanya kita nggak bisa bicara dulu yang wow kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dia nggak akan tahan lama-lama benci orang. Karena Tuhan akan bicara di hatinya. Ya, kamu ndak kudus loh, kamu ndak mengasihi aku loh, kamu benci loh. Kalau kamu mengasihi aku, lepaskan pengampunan. Ya, itu dulu. Kasih akan Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Ya, kalau kita masuk lebih dalam lagi. Ayo kita beresin saudara, ini serius. Serius loh, nanti Tuhan tidak kenal kita kalau kita nggak mau mengampuni dan mengasihi orang lain. Lalu ketika itu, Yesus udah ngomong gitu. Dia jawab gitu, Tuhan Yesus bilang, ya betul apa yang kau katakan itu. Ya, lakukan saja itu kata Yesus, ya maka kamu akan hidup. Ya, ayat berikutnya, tetapi orang itu tetap mau membenarkan dirinya. Ya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Kan Yesus bilang, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia masih mau membenarkan diri, mau menyudutkan Yesus. Dia tanya, siapa itu sesamaku manusia? Lalu Yesus jawab dengan perumpamaan. Kita baca yuk. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada orang Yerusalem, orang Yahudi. Ya, dia turun dari Yerusalem, di tengah jalan dirampok, dihajar, dipukul, bukan cuma semuanya diambil, dia ditinggalkan sekarat, setengah mati. Ya, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam ini Yahudi, saudara. Ya, dia turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, malah menjauh. Dia lihat, ada orang luka di situ sekarat, pura-pura nggak tahu . Nah ini yang pertama ini sesama orang Yahudi, bahkan imam loh. Yang sering ngajar hukum Taurat. Ya, lalu ayat 32 dikatakan demikian juga seorang Lewi. Lewi apa lagi? Lewi ini keturunan imam, orang yang paling dianggap rohani, paling suci di kalangan orang Yahudi. Orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan, jauh-jauh aja. Cari aman aja lah, gak usah terlalu ikut campur sama urusan orang, dia mau mati kek, dia mau apa kek, pokoknya udahlah gak usah pikirin, dia lewat. Ini sama sesama orang Yahudi nih, yang satu imam, yang satu Lewi. Lalu dikatakan, lalu datanglah seorang siapa? Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi zaman itu nggak boleh bicara, mereka musuhan. Ya, makanya ketika Yesus ketemu seorang perempuan Samaria, ya, ketika di sumur, ingat saudara, Yesus bilang beri aku minum. Samaria itu bilang apa? Maaf ya, kamu kan orang Yahudi, sorry, orang Yahudi nggak bicara sama orang Samaria. Kita musuhan, pantang bagi kita. Jadi yang tadi sesama orang Yahudi dilewatin, Lewi imam melewatinya, ini kurang Yahudi apa? Tapi ada datang seorang Samaria yang sudah notabene itu adalah musuh orang Yahudi. Mereka bermusuhan, gak boleh bicara, gak boleh omongan. Kalau bisa saling meludah.
Orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Harusnya kan dia tanya, lu siapa? Orang Yahudi kagak, mati aja lu sekalian, ditinggal. Karena musuhan. Tapi ini enggak. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia tolong orang itu. Dikatakan apa? Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia rela jalan kaki. Orang Yahudi ini dia naikkan ke atas keledai. Dia jalan, dibawa ke tempat penginapan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawat dia, tolong sembuhkan dia, rawat dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu dia bilang, Yesus berkata, siapakah dari antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 30, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu kasih, saudara. Ya, bayangkan loh, yang sesama Yahudi aja saling lewat. Enggak peduli, tapi ini musuh orang Samaria. Yang harusnya seneng kalau lihat orang Yahudi itu mati. Tapi dia punya belas kasihan dan Yesus bilang dialah sesama manusia. Karena banyak manusia tapi nggak punya belas kasihan. Seringkali kita hanya mau menolong orang yang baik sama kita. Yang sesama dengan kita. Kita berbuat baik kepada orang yang baik. Ya, itu biasa Yesus bilang. Tapi kasih yang sesungguhnya itu saudara, makanya kita harus benar-benar belajar mengasihi Tuhan. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak sanggup melakukan yang seperti ini. Malah imam, malah orang Lewi, itu dari kalangan orang-orang pilihan yang ada di bait Allah yang melayani. Ya, tapi justru mereka tidak memiliki belas kasihan. Ya, mereka nggak mengasihi Tuhan ternyata karena selama ini kerohaniannya, keagamaannya mereka, Yesus berkata makanya Yesus paling benci dengan orang-orang ini. Kamu tuh seperti kuburan yang dicat putih, di dalam busuk, di luar bagus. Kemunafikan isinya. Mari kita belajar. Karena memang kalau kau tidak mengasihi Allah dengan hatimu, jatuhnya semuanya itu hanya kemunafikan. Kita melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan sesuatu karena dia pengen Tuhan yang melihat. Walaupun orang gak lihat. Ya, tapi Tuhan kan melihat. Itu yang Yesus maksud. Siapa sesama manusia? Orang yang sekalipun dia tuh musuh. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Jangan kita hanya terlihat rohani di gereja, saudara. Ya. Tapi kita di rumah gak mampu mempraktikkan kasih Tuhan kepada istri, anak-anak, apalagi kepada musuh. Ya, yang harus kita lakukan 2 hukum ini, saudara. Hanya ada 2 hukum yang mendasar dalam seluruh kitab suci. Hukum Taurat dan kitab para nabi kalau disimpulkan, ya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan sesudah itu baru kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, dia kasih duit, kalaupun nanti kamu keluar duitnya lebih, ya, tolong kasih tahu saya, nanti saya yang akan bayar. Ayo kita belajar melakukan untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saya pengen kita baca 1 ayat. Mari kita lihat bersama Matius pasal yang ke-5, ayat 43. Matius 5 mulai ayat 43. Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman apa? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu zaman hukum Taurat, suruh benci musuh. Tetapi aku berkata kepadamu apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga.
yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Memang tidak mudah, tapi kita dituntut sampai ke level ini. Belajar mengasihi musuh itu tidak gampang dan tidak enak. Ya, ada bahkan orang ditanya, musuhmu terberat siapa? Istriku, Bu. Waduh, ya bukan yang jauh-jauh, ini istri sendiri. Ya, kamu musuhmu terberat? Suamiku. Orang yang paling saya pahitin di dunia ini itu suami saya. Ada saudara, ada orang tua ditanya, musuhmu yang terberat siapa? Anakku. Ya, bagaimana kita bisa belajar mengasihi kalau kita ini masih punya musuh dalam hati yang kita nggak tahu. Orang itu cenderung kalau dilukai, maka dia akan membalas untuk melukai. Ya, boro-boro berdoa minta berkat bagi musuh. Kita berdoa bagi musuh, tapi doanya gimana? Tuhan bikin hidupnya sial. Ya, engkau tahu Tuhan, dia jahat, perbuatan itu seperti itu. Ya, itu kan kita maunya begitu. Ya, tapi Tuhan kan tidak begitu. Kita belajar dari Tuhan yang sempurna. Karena itu Yesus bilang belajar dari Tuhan yang sempurna Bapamu. Dia menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Coba kalau kita nih jadi Tuhan. Ya pasti saudara, orang jahat kita nggak kasih hujan. Itu tanah rumahnya orang jahat pecah-pecah, sudah kekeringan, tidak ada air. Kenapa? Bayangkan ya kalau Tuhan tuh kayak kita saudara. Maka kita lihat kalau kita lewat di rumahnya orang, itu rumah kering sekali ya, jahat dia itu. Tidak ada hujan di rumahnya. Ya. Terus kalau Tuhan juga seperti manusia, ya, dia menerbitkan matahari bagi semua orang. Ya, coba kalau kita yang jadi Tuhan, di rumahnya dia tidak usah dikasih matahari. Jadi kalau kita lewat di rumah gelap, berdosa nih orang, gak ada mataharinya. Ya, untung Tuhan bukan kita ya saudara ya, untung Tuhan itu Tuhan. Ya, jadi kita berdoa yuk, kita sampai pada level ini. Bagaimana kita belajar mengasihi musuh, ya, dan kita belajar untuk ya terus berbuat baik. Saya dulu pernah bersaksi, saya tuh ada tolong orang, ya udah saya tolong terus, setiap nih saya tolong, tapi orang ini jahat sama saya. Dia ceritakan di luar tentang saya jelek sekali, saya dengar dari bukan satu orang, beberapa orang. Ya sampai satu kali saya bilang, Tuhan udahlah, ini orang memang kurang ajar banget ya, nggak layak diberkati orang ini, saya stop sekarang, saya tidak akan nolong dia lagi. Ya, tapi ketika saya berdoa Tuhan bilang, kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, apakah upahmu? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Ya. Justru kamu itu menyatakan kamu anak Allah, waktu kamu tetap berbuat baik kepada orang yang jahat, yang tidak berbuat baik kepada kamu. Ya. Jadi saya di situ berat saudara, berat. Tapi akhirnya saya lakukan lagi. Setiap bulan saya berkati dia. Ya, walaupun ya tapi itu cara ternyata supaya kita nggak ada kepahitan di hati. Ya, supaya kita nggak jengkel sama orang. Ayo kita belajar. Ya, karena memang tidak mudah tapi Tuhan mau. Kita ini sungguh-sungguh mempraktekkan firman, ya, karena jelas Yesus berkata bahwa ya kalau kamu itu apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, justru ketika orang berbuat jahat, tapi kita mendoakan dia, kita minta pengampunan sama Tuhan buat dia, maka disitulah saudara upah yang sesungguhnya kita terima dari Tuhan.
Ya, waktu suamimu tidak berbuat baik, tapi kau tetap baik, kau tetap siapin dia sarapan, kau tetap bikinin dia kopi, ya, siapkan keperluannya, walaupun dia jahat, ya itu upahmu. Ibu-ibu, amin. Ada ibu-ibu yang ngeluh sama saya itu udah enggak kuat bu, sekarang saya suruh suami saya yang pegang uang belanja. Soalnya saya dipegangin uang belanja bu. Tapi ditanyain, itu uang buat apa aja, kenapa udah habis? Ya, jadi saya bilang suami saya, kamu aja yang pegang uang. Nanti kalau apa-apa saya tinggal minta, kalau perlu kau yang ke pasar belanja. Bener, baru 2 minggu saudara, udah habis duitnya. Suaminya bilang sama istrinya, baru 2 minggu kok uangnya udah habis. Istrinya balas, kamu buat apa uang itu? Suaminya gak bisa jawab, ya buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa habis? Lah beli beras 1 bulan, buat kebutuhan makan 600.000. Beli gas, beli ini, bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar uang anak sekolah, jajan anak. Kenapa habis ya? Istrinya bilang, sama saya 1 bulan selamat kan? Kau baru 2 minggu sudah habis. Ya, akhirnya suaminya bilang, iya ya di tanganmu kok ada mujizat ya. Kalau begitu sekarang kau pegang aja lagi. Nah makanya bapak-bapak, kadang-kadang juga ini bapak-bapak menuntut istri ini ya. Lebih dia pikir setelah dia udah kasih duit itu udah cukup. Padahal duitnya juga udah cukup karena istri ini banyak doa. Ada mujizat terjadi. Ya. Terus suaminya disuruh, kamu pergi beli itu sayur di situ, masak apa? Kata istrinya bilang, mana ayamnya? Kata suaminya, saya nggak beli ayam, mahal. Terus saya beli tahu tempe. Nah saya kalau masak tahu tempe kau maki-maki saya. Kenapa sekarang kau yang beli tahu tempe? Katanya biar uangnya hemat. Ini tips buat ibu-ibu. Kalau suamimu marah-marah uangnya habis, suruh suamimu yang pergi belanja. 2 minggu saja, dia pasti tidak akan tahan. Ya, makanya saudara, mari kita ini hidup dalam kesehatian, saling percaya. Karena masalah uang itu juga bisa bikin kepahitan loh. Ya, orang berantem ribut tuh gara-gara uang tuh banyak saudara. Kita belajar, yuk. Ya, kasihilah diri istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Makanya suami perlu sekali-sekali rasa juga jadi istri biar nggak menghakimi istri. Istri juga jangan hakimi suamimu. Ayo kalau kita hidup rukun bersama saling mengasihi, maka firman Tuhan bilang kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Tapi kalau kita ribut terus ya, tidak ada damai dalam keluarga, maka ya kita tidak akan pernah melihat kasih Tuhan. 1 ayat terakhir baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dan 10. Ya, firman Tuhan berkata demikian, 1 Yohanes 2 ayat 9-10, saya ajak imam musik ya maju ke depan. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita baca. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Jadi ternyata orang yang membenci saudaranya, dia itu sudah tersesat. Ngeri loh, ayat ini kalau kita lihat. Ternyata orang yang hidup di dalam kebencian, dalam dirinya itu ada penyesatan. Ya, makanya Bapak Ibu kita mulai yuk dari rumah tangga kita yuk suami istri. Kita belajar saling mengasihi. Kita belajar saling mengampuni. Kita belajar saling menerima. Kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
dalam hadirat Tuhan, biar musik saja. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Barulah engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, termasuk musuhmu. Bilang pada Tuhan hari ini, Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena dengan melakukan firman ini, kami dapat perkenanan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bisa mengampuni, bahkan belajar mengasihi orang yang menyakiti kami. Kami mau mulai dari keluarga kami sendiri, dari rumah tangga kami sendiri. Sebagai seorang istri, ajar kami mengasihi suami. Sebagai suami, ajar kami mengasihi istri, anak-anak kami, keluarga, orang tua, mertua, ipar kami. Ajar kami belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tidak membenci. Karena orang yang membenci sesamanya manusia, dia seorang pembunuh manusia. Dia sedang tersesat dan tidak berada di dalam terang. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya